Semula meniatkan untuk mengunggah konten terbaru di YouTube channel saya di Live Restoration Serial Video episode kali ini, tidak diduga saya justru menemukan salah satu konten lama saya yang pernah dibuat ketika saya mengisi talk show di salah satu stasiun televisi di Bandung. Apa kiranya tema yang diangkat di talk show waktu itu? Tentunya tidak jauh-jauh dari tema tentang teknologi pikiran dan pengembangan diri. Tidak ada salahnya kalau di episode kali ini kita sedikit bernostalgia mengenang masa lalu. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya, Algus Kanalendra di Live Restoration Serial Video yang di episode kali ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Yes, Live Restoration Serial Video sebagaimana Anda ketahui merupakan video serial di mana saya membagikan berbagai konten bertemakan restorasi kehidupan dan transformasi diri sebagai inspirasi menutup akhir minggu. Jika biasanya saya membagikan berbagai konten terkini, ada yang berbeda di episode kali ini. Tanpa disengaja beberapa hari yang lalu saya menemukan salah satu video lama saya ketika saya berbagi di sebuah acara talk show di sebuah stasiun televisi di Bandung. Sedikit mengenai acara itu, waktu itu saya sedang mengadakan sebuah program pelatihan penyembuhan emosional di Bandung dan di stasiun televisi itulah saya membagikan informasi mengenai acara itu. Seperti apa lebih jelasnya, saya tidak sabar ingin membagikan isinya bersama Anda. Mari simak uraiannya di Live Restoration Serial Video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, sambil Anda beristirahat di rumah bersama keluarga, saya Krisanti hari ini akan membawa Anda dalam satu topik yang begitu menarik. Dan 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai topik yang menarik. Apa itu topik yang menarik? Nanti saya akan bahas untuk Anda. Dan sebelum kita membahas topiknya, kita akan perkenalkan dulu tamu yang sudah hadir di studio Bandung TV. Sekarang kita hadir dengan satu orang coach yang memang bisa dikatakan sebagai hipnoterapis. Betul. Nah, di luar sana masyarakat mungkin masih awam dengan hipnoterapis itu seperti apa, peranannya bagaimana. Bisa dijelaskan dulu, coach? Oke, secara sederhana gini, hipnoterapi itu salah satu jenis terapi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan emosional dalam diri kita. Seringkali kita sebagai manusia hanya merasakan saja masalah emosionalnya, tapi kita tidak tahu gitu kenapa masalah emosional itu ada. Misalnya sering ada orang-orang yang mengatakan, "Pak, kok saya mudah marah ya?" Atau "Pak, kok saya mudah cemas tanpa sebab?" Nah, mau kemana datangnya? Sehingga hipnoterapi digunakan karena kita bisa menetralisir masalah-masalah emosional itu dari akarnya yang paling dalam di pikiran bawah sadar. Sehingga sebagai hipnoterapis, tugas saya adalah membantu mereka. Kenapa membantu mereka? Karena bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanya membantu mereka saja menemukan akar masalahnya dan menyelesaikan itu sampai akar yang paling dalam. Sampai akar yang paling dalam. Berarti ini emosi ini sangat berpengaruh dong dengan pribadi kita, kualitas hidup kita. Sangat berpengaruh sekali. Bahkan selama ini mungkin kita hanya mengenal emosi dengan satu kata. Gue lagi emosi. Artinya saya lagi marah gitu ya. Padahal emosi itu nanti banyak sekali cakupannya. Nah, kalau kita membicarakan emosi, ternyata menariknya emosi itu sangat berperan di 5 aspek besar kehidupan. 5 aspek besar kehidupan. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Ini yang paling menarik sekali. Jadi kalau kita bicara kesehatan fisik, kita seringkali menemukan ada orang-orang yang saya sakit atau saya merasa kurang fit, staminanya nggak bagus, sehingga nggak fit gitu ya. Dan mereka merasa padahal gaya hidupnya sudah baik, sudah mengkonsumsi vitamin, suplemen, dan sebagainya, tapi kok masih mudah sakit-sakitan. Ternyata di belakang semua itu ada emosi yang berperan. Jadi, boleh dikatakan begini, dalam hipnoterapi kita memandang ketika seseorang memiliki emosi tertentu, tubuh akan merespon emosi itu dengan caranya. Sehingga, contohnya saja, emosi kemarahan. Ketika kita memendam kemarahan berlarut-larut, atau perasaan dendam, atau perasaan benci, hal ini akan memicu hormon-hormon yang memang kerjanya kurang bagus di tubuh kita. Nah, secara singkat, hal ini membuat kita menjadi pribadi yang sangat mudah terkena penyakit tertentu. Sehingga jangan heran, kalau ada orang yang misalnya sering migrain tanpa sebab, atau sering mah tanpa sebab, padahal menurut pemeriksaan medis, baik-baik saja, baik-baik, nggak ada apa-apa. Nah, sangat mungkin ada emosi di sana. Hanya karena kita nggak paham, kita seringkali menyalahartikannya, wah
jangan-jangan nih ketempelan nih gitu ya, dalam tanda petik ada Magicnya keterlibatan gitu ya. magic atau gaib di sana, atau jangan-jangan ada yang ngejailin. Tunggu dulu, ya bukannya berarti hal itu tidak mungkin ada, itu di luar bahasan saya. Tapi intinya selama kita masih bisa mencari alasan yang masuk akal, kenapa kita tidak cari tahu? Seperti itu. Oke, itu untuk berhubungan dengan fisik ya, Betul, Coach. Ternyata betul kalau sekali. kita marah-marah, emosi, memang emosi ini diidentikan dengan marah gitu Betul. ya. Marah. Jadi habis marah-marah, migrain memang langsung ke badan dan Langsung, mempengaruhi kualitas ya. hidup. Dan pemirsa, kalau misalnya kita bilang kata emosi memang identik dengan marah, kemudian tidak bisa langsung diberikan simpulan bahwa ada yang marah-marah ataupun ada yang sakit tanpa sebab itu dihubungkan dengan magic. Ternyata ada ilmu lain yang bisa menerangkan itu. Oke, kesehatan emosi yang memang ideal untuk masyarakat di kita di era sekarang ini, Coach, seperti apa sih? Oke, yang idealnya seperti ini ya. Yang saya temukan, kita seringkali memiliki pemahaman yang kurang mapan lah tentang emosi, sehingga tadi ketika kita mengatakan kata emosi yang muncul di benak kita itu pasti marah gitu. Padahal belum tentu. Yang namanya sedih, senang, bangga itu juga bagian dari emosi sebetulnya. Hanya bagaimana kita memahaminya, pengaruhnya kemana. Contoh, kalau saya membahas yang namanya tadi sedikit dihubungkan dengan fisik gitu ya. Hubungannya emosi dengan fisik itu kita mengenal dalam dunia hipnoterapi ada yang namanya 5 body syndrome atau 5 gejala di tubuh. Contohnya saja, sindrom yang pertama yang disebut dengan crying syndrome atau sindrom menangis gitu ya. Itu menyerang dari pusar sampai ke atas kepala. Jadi kalau ada orang-orang yang sering mengalami permasalahan sakit di bagian-bagian lambung misalnya, ya pusat termasuknya lambung, dada misalnya, atau bahkan di kepala itu migrain atau sakit tenggorokan, itu masih termasuk ke dalam crying syndrome. Tinggal dilihat nanti apa sih yang membuat mereka dalam tanda petik pengen nangis itu gitu. Misalnya lambung itu kesulitan memahami situasi di sekitar. Tenggorokan atau mulut yang sering sariawan pecah-pecah tanpa sebab, seringkali kesulitan mengungkapkan sesuatu, ditahan-tahan. Nah, itu baru satu sindrom, belum ada 4 sindrom lainnya. Seperti misalnya di pundak, itu kita mengenal namanya responsibility syndrome. Jadi kalau di kita mungkin, aduh pundak berat nih, kayaknya lagi ngegendong sesuatu gitu ya. Padahal ada indikasi mereka punya emosi terbebani oleh tanggung jawab yang dianggapnya melebihi kadarnya. Nah, dari pinggang sampai ke lutut, itu kita mengenal yang namanya guilty syndrome. Guilty syndrome itu biasanya berkaitan dengan penyesalan atau rasa bersalah atas masa lalu, entah atas hal apapun, sehingga cenderung menyerang, ada yang kram ketika lagi datang bulan misalnya, atau menyerang organ reproduksi seperti miom dan lain sebagainya. Memang faktor fisik nanti dari gaya hidup akan berperan, tapi emosi juga membantu hal itu menjadi lebih parah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kenanya dari lutut sampai ke bawah, dalam artian ke tumit, ke ujung kaki gitu ya, sering ada yang kram tanpa sebab, atau sering ada yang merasa kaki saya dingin tanpa sebab. Kalau menurut dunia hipnoterapi, dari lutut ke bawah, itu alasannya berkaitan dengan ingin kabur dari sebuah situasi tapi nggak bisa. Jadi kalau misalkan pekerja nih atau pengusaha menemukan karyawan yang ngeluh sering sakit kaki, coba ditanya. Pengen ribet ya? Gitu ya. Oke, jadi badan kita ini memberikan signal untuk simptom-simptom tadi ya. Betul sekali. Dan nanti ada hubungannya lagi ketika emosi ini sudah lari ke fisik gitu ya, itu baru yang ke dalam. Karena pada akhirnya emosi ini akan termanifestasi dalam bentuk yang kita kenal vibrasi atau getaran. Keluar itu hubungannya. Nah, ketika emosi ini sudah lari keluar, ini menjadi, kalau boleh dikatakan, menjadi benang kusut. Karena di dalam sakit-sakitan diserang oleh emosi yang negatif, yang di luar sana orang bisa menangkap vibrasi yang buruk dari kita. Nah, kalau saya bilang tadi 5 aspek besar kehidupan, yang pertama itu fisik, yang kedua itu emosi. Makanya ada orang yang secara emosi tidak stabil, sehingga mereka bergantung pada sesuatu secara berlebihan, rokok misalnya, alkohol misalnya, atau benda-benda lain yang memang adiktif. Nah, bagaimana dengan 3 lagi? Ada yang namanya kinerja. Kinerja itu kalau kita sakit-sakitan, nggak bisa fokus, emosinya pecah kemana-mana, ya gimana bisa kerja? Pasti nggak perform dia. Belum lagi kita membicarakan yang keempat. Yang keempat ini yang berkaitan dengan pencapaian. Jadi ada kalanya orang-orang tuh keheranan, kok saya perasaan udah maksimal di pekerjaan saya, tapi kok pencapaian saya gini-gini aja. Jangan-jangan ada, kalau bahasa kita itu mental block atau hambatan mental yang berkaitan dengan emosi di dalam diri. Entah itu takut,
entah itu perasaan dendam masa lalu misalnya, atau banyak lagi. Nah, yang terakhir ini yang paling seru, yang berkaitan dengan hubungan. Nah, seringkali kita menemukan ada orang tua yang mungkin sama anaknya, atau pasangan suami istri, atau atasan dengan rekan kerja, atau dengan sesama rekan kerja lainnya, kok perasaan hawanya panas gitu loh, kok banyak konflik rasanya di sana, sehingga vibrasi itu sudah menyebar dan orang lain merasakannya gitu. Jadi bagi mereka entah kenapa ada hal-hal yang secara kecil sekalipun memicu pertengkaran di sana, karena vibrasinya sudah sedemikian buruk zonanya. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, bagaimana nih menyikapi emosi itu? Yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa emosi itu ada dalam diri kita, tapi bukan hanya marah saja, ada banyak jenis emosi. Nah, yang kedua, kita pahami emosi ini peranannya kemana saja. Salah satunya dengan mencari dari sumber yang tepat, gitu ya, dengan misalkan dengan tayangan seperti ini contohnya, kita jadi paham, oh ternyata emosi itu banyak loh pengaruhnya, bukan hanya ke pikiran saja, tapi ke fisik, tapi juga ke kinerja dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nanti bagaimana kita menemukan cara yang tepat untuk mengelola emosinya. Oke, menarik Coach ya. Kalau kita lihat emosi ternyata punya banyak pengaruh untuk diri kita sendiri. Betul otomatis sekali. Bisa berdampak positif ataupun bisa berdampak negatif karena memang mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan yang paling menariknya itu ternyata vibra tadi bisa dirasakan oleh orang lain. Betul sekali. Nah, itu makanya ada orang yang ketika kita baru ketemu sebentar, ada yang kayaknya perasaan kok nggak enak, malas banget gitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika ketemu kok rasanya nyaman gitu, enak ngobrol sama mereka lama. Nah, sekarang kalau kita bicara di pekerjaan, ada para tenaga pemasaran atau penjualan yang begitu ketemu dengan calon konsumen, customernya, ada calon customer yang tenaga penjual belum ngomong apa-apa udah malas duluan, gitu. Kan kalau seperti itu gimana bisa kinerjanya berkembang? Sehingga yang saya katakan 5 aspek besar kehidupan tadi sebetulnya terhubung satu sama lain pada akhirnya. Oke, menarik sekali pemirsa perbincangan kita malam hari ini. Masih banyak informasi yang akan Coach Al berikan untuk Anda dan tentunya pasti akan terus menarik ya Coach ya. Pasti. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Hipnoterapi. Nah, itu tadi sedikit video masa lalu di mana di masa itu Anda bisa melihat saya cukup berbeda dengan tampilan saya yang sekarang. Begitu juga gaya berbicara dan banyak lagi isinya. Beberapa hal tetap sama tentunya karena saya tetaplah saya. Namun demikian ada beberapa pembaharuan antara saya di video itu dengan saya di versi sekarang. Apa saja perbedaannya? Silakan Anda yang menuliskan perbedaannya di kolom komentar. Saya pribadi juga ingin tahu apa saja yang berbeda antara saya di video itu dengan saya di video kali ini. Tapi sekian dulu perjumpaan kita untuk live restoration serial video episode kali ini. Ingat like video ini, subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif lainnya di YouTube channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu.